Halo, apa kabar? Jadi, Menpan sudah mengeluarkan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini merupakan revisi dari Permenpan 13 tahun 2019. Jadi, kalau sudah sempat melihat reel saya yang sebelumnya, ternyata apa yang saya sampaikan di sana tentang konversi predikat talenta yang ada di SKP menjadi angka kredit itu terbukti di Permenpan 1 tahun 2023 ini. Jadi pada video kali ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal-hal atau perubahan yang mendasar yang terjadi pada pengembangan karir seorang pejabat fungsional. Apa saja itu? Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi seorang pejabat fungsional tidak lagi mengumpulkan angka kredit dari dupa. Jadi saat ini sudah digunakan sistem pengkonversian dari predikat talenta yang kita ketahui berasal dari SKP menjadi angka kredit. Jadi misalnya predikat talentanya sangat baik, itu pengalinya 150% terhadap angka kredit minimal pada setiap jenjang jabatan fungsional. Misalnya baik itu pengalinya itu 100 seperti itu dan seterusnya. Konversi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, bisa dicek. Yang kedua, bagi seorang pejabat administrasi yang ditransformasi ke dalam jabatan fungsional pada bulan Januari 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 mendapat keistimewaan untuk kenaikan pangkatnya secara reguler pada bulan April dan Oktober 2023 ini. Nah, lalu seperti apa bagi pejabat fungsional yang sudah ditransformasi sebelum 2022? Nah, tentu saja tidak diatur di sini. Nah, kalau menurut hemat kami sih sebenarnya yang lebih adil itu apabila diamanatkan bagi pejabat fungsional yang ditransformasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan 17 tahun 2021 diberikan keistimewaan untuk naik pangkat sekali seperti itu. Jangan diatur kapan periodenya, kalau itu menurut hemat kami. Jadi itu akan memberikan rasa adil bagi seluruh pejabat fungsional yang mendapat transformasi tersebut. Ya, penilaian angka kredit dengan berlakunya Permenpan 1 tahun 2023 ini untuk yang menggunakan dupa itu dapat dilakukan maksimal pada penilaian Juni 2023. Dari Juli sampai dengan seterusnya tentu saja sudah menggunakan pengkonversi dari SKP tersebut. Dan dengan berlakunya Permenpan 1 tahun 2023 ini, ketentuan mengenai unsur, subunsur kegiatan, butir kegiatan, penilaian angka kredit minimal, pengembangan profesi, apalagi itu yang diatur di Permenpan jabatan fungsional masing-masing itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini juga menjadi catatan di sana bagi seluruh Permenpan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional diberikan waktu 5 tahun untuk menyesuaikan ketentuannya berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023 ini. Dengan dicabutnya butir kegiatan yang ada di masing-masing Permenpan yang mengatur jabatan fungsional, tentunya Menpan mungkin akan lebih mengarahkan seorang pejabat fungsional itu untuk bekerja berdasarkan ekspektasi pimpinan, berdasarkan apa yang diinginkan dicapai oleh unit instansinya tersebut. Tidak ada lagi alasan seorang pejabat fungsional tidak dapat melaksanakan tugas karena sibuk untuk mengumpulkan bukti-bukti dupa karena akan naik jabatan atau naik pangkat. Permenpan 1 tahun 2023 ini juga dijelaskan apa sih masing-masing tugas dari setiap jenjang jabatan fungsional. Coba saya akan bacakan yang ada di jenjang kelima. Jenjang utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Yang kedua itu jenjang madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Yang selanjutnya jenjang muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. Selanjutnya jenjang pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Ini mulai berlaku yaitu tanggal 1 Juli 2023. Itu makanya saya jelaskan tadi pengumpulan dupa dari butir-butir kegiatan mungkin yang di Permenpan yang lama itu dapat dinilai sampai dengan Juni 2023. Selanjutnya itu sudah berlaku yang namanya pengkonversian dari SKP atau predikat talenta menjadi angka kredit. Mungkin demikian saja video singkat ini. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang masih kurang mungkin nanti bisa kita buat lagi video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk dibaca Permenpan 1 tahun 2023
tentang jabatan fungsional. Siapa tahu masih ada kelewatan hal-hal penting yang belum saya sampaikan.